Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawm li'idil adha ba'da tarwiyati wal arafah wahdina man yasha'u ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya ila akhiril hayah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sampai dengan detik ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Terkhusus nikmat yang tetap terus melekat dalam diri kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang pantas, mana yang tercela, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Dan insya Allah kita semua adalah makhluk terbaik yang dipilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah layak mendapatkan predikat khairun nas. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada penghulu alam, seorang reformasi Islam minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulitannya kebodohan ke arah terang benderangnya cahaya iman, yaitu Habiban al-Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan tetap terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumal qiyamah, dan sampai nanti akhirnya baginda Rasul menantikan kita di depan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tak lupa pada kesempatan pagi hari yang sangat indah ini, Al-Fakir mengajak kepada seluruh jamaah dan terkhusus mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala macam perintah-perintahnya dan menjauhkan segala macam larangan-larangannya. Al-imtisalu awamilillah wajtinabu nawahiyah. Yakinlah matahari yang bersinar pada pagi hari ini menunjukkan bahwasanya mereka sedang bertakbir kepada Allah. Angin yang berhembus pada siang hari ini pun menunjukkan bahwasanya mereka sedang bertakbir kepada Allah. Sampai daun yang jatuh dari rantingnya pun menunjukkan bahwasanya mereka sedang bertakbir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, membesarkan asma Allah. Maka sungguh sangat malu kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, kalau kita tidak mau bertakbir membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin wa jumratas solihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang sangat indah ini, kita bersyukur kepada Allah dan bisa kami katakan bahwa seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Manusia-manusia yang memang dipilih oleh Allah untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa? Karena yang kita alami pada masa sekarang ini, di tengah pandemi yang terus berkelanjutan, tapi alhamdulillah Allah masih meneguhkan iman dan Islam kita. Allah masih melekatkan tauhid kita kepada Allah. Allah masih meneguhkan perjuangan kita dalam dakwah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ditakutkan oleh para ulama-ulama kita, oleh para guru-guru kita, bukan hanya terbatas mati karena Covid-nya, wafat karena coronanya, tapi yang paling dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita adalah mati akidahnya. Kenapa? Karena terkadang kita sering mengatakan kita adalah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita sering mengatakan kita adalah berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi pada prakteknya di tengah pandemi ini banyak yang berkiblat kepada pemahaman akidah Jabariyah dan pemahaman akidah daripada Mu'tazilah. Apa yang dimaksud dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah mempunyai akidah tidak pernah membenturkan antara ikhtiar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang ahlu sunnah? Di tengah pandemi ini ayo silakan jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, baru setelah itu gantungkan tawakal Allah, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam virus-virus yang mematikan. Namun pada prakteknya di tengah pandemi ini apa yang terjadi wahai saudara? Ada yang mengatakan di tengah pandemi ini nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, tidak perlu jaga protokol kesehatan, cukup dekat sama Allah, cukup berdoa sama Allah. Apa bedanya kita dengan orang-orang Jabariyah? Ada pula yang mengatakan di tengah pandemi ini, ayo yang penting pakai masker, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, tak perlu dekat-dekat sama Allah, nggak perlu doa kepada Allah. Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang Mu'tazilah? Ayo mari sama-sama yarju ilallah, kita kembali kepada Allah melalui momen Idul Adha ini, semangat berkurban ini, mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena corona ini merupakan bukti surat cinta Allah kepada hambanya. Allah selama ini begitu rindu kepada kita sebagai hambanya, di mana kita terlalu jauh kepada Allah. Allah sedang menantikan doa kita. Allah sedang menantikan angkat tangan kita di sepertiga malam memohon bermunajat kepada Allah. Dan ini yang sering kita tinggalkan, dan ini yang sering kita jauhkan. Allah sedang rindu dengan langkah kaki kita untuk menuju Baitullah, untuk menuju rumah-rumahnya Allah, tempat-tempat ibadah, majelis-majelis ilmu. Jangan sampai di tengah pandemi ini harapan Allah untuk kita menjadi mendekat malah menjadi jauh akibat jauh daripada rumah-rumah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin wa jumratas solihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hikmah daripada pelaksanaan Idul Kurban adalah yang pertama pastinya adalah membuang sifat-sifat hewan dalam diri kita. Kenapa? Kita ini terkadang mengaku sebagai manusia, tapi amaliyah kita seperti binatang, seperti hewan. Ketika hewan tidak sholat, kita ikut-ikutan tidak sholat. Ketika hewan tidak mampu berbuat kebaikan, tidak mampu melaksanakan ketaatan, kita sebagai manusia ikut-ikutan menjadi hewan. Maka dari itu melalui momen Idul Adha ini, mari sama-sama kita kembalikan fitrah kita sebagai manusia fi ahsani takwin, yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna.
Kesempurnaan manusia dapat terlihat dengan digunakannya akal pemikiran dengan baik untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita berpikir begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh kita tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Apa kata Allah? Ketika aku telah memberikan kewajibanku sebagai sang pencipta, memberikan segala macam kenikmatan kepada hamba-hambaku, lalu apa tugas kita, kewajiban kita kepada Allah? Fasholli, maka salatlah engkau, kata Allah. Salat merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Salat merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang sering kita tinggalkan. Maka dari itu melalui momen yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita kembali mendekat kepada Allah melalui ibadah salat. Ramaikan masjid-masjid, ramaikan majelis-majelis ilmu, tetapi tetap jangan pernah keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk syariat, maka bekerjalah, berbuatlah sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang kedua yang menjadi hikmah daripada Idul Adha, pelaksanaan kurban, adalah menambah solidaritas ukhuwah Islamiyah kita terhadap umat. Kenapa? Karena selama ini kita hanya paham tentang dalil wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita hafal dalil-dalil yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, tapi pada prakteknya antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain saling sikut-sikutan. Warga yang satu dengan warga yang lain saling senggol-senggolan. Ulama yang satu dengan ulama yang lain saling menjatuhkan. Fitnah kesana kemari. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Orang hanya hafal Al-Quran, tapi hanya sampai kepada tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Maka mereka semua finnar, masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari sama-sama kita tengok tetangga kita. Kita tengok karib kerabat kita. Terkadang kita asik ibadahnya untuk diri kita sendiri. Ingat wahai saudara, bahwa konteks perjuangan Islam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Berbicara tentang amar ma'ruf, ayo sholat, mudah. Ayo zakat, mudah. Ayo kurban, mudah. Tapi terlebih daripada itu semua, ayo tengok sekeliling kita. Apakah selama ini kita asik ibadah hanya untuk diri kita sendiri, sedangkan kemaksiatan di mana-mana terjadi di hadapan kita, kita cuek. Kita melihat banyak gadis, anak-anak gadis yang pada membuka aurat, kita cuek. Banyak terjadi perzinahan di mana-mana, kita cuek. Banyak terjadi miras, minuman keras, judi di sekitar kita, kita cuek. Bahkan bangkai-bangkai keliling sudah merajalela di kampung kita, kita tutup mata. Maka inilah yang menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada sebuah kisah dari Imam Al-Ghazali. Ada satu kampung yang ahli ibadah. Satu kampung yang ahli ibadah. Di suatu kampung tersebut baca Qur'annya top. Haji umrohnya top. Sodakohnya luar biasa. Qiyamul lailnya luar biasa. Sholat berjamaahnya luar biasa. Tapi kok kenapa kampung tersebut dilenyapkan dari muka bumi, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dengan laknat Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, memang ahli kampung itu ahli ibadah. Mereka zikir luar biasa, mereka zakat, mereka sedekah, mereka baca Quran, tetapi ketika ada kemaksiatan di hadapan mereka, pelacuran, perzinahan, narkoba, miras, dan lain sebagainya, mereka cuek. Mereka diam. Inilah yang menyebabkan turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kampung kita akan menjadi sejarah terulang di masa kelam yang akan dihapus oleh Allah dari muka bumi ini dan dipenuhi dengan laknat dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya Idul Adha ini akan menambah
solidaritas ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan insya Allah Islam akan jaya sampai yaumul qiyamah. Saudara kaum muslimin wa jumratas solihin rahimakumullah la'allakum tuflihun. Melalui mimbar sidang Idul Adha yang sangat mulia ini, saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada kita perkara yang batil dengan sebatil-batilnya, dan perkara yang hak dengan sebenar-benarnya. Kata Allah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Tapi ingat akhir zaman, banyak sekali racun yang berlabel madu. Banyak sekali perangkap-perangkap iblis di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sudah tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akan dilenyapkannya bumi dan terjadinya kiamat. Dan salah satunya, ingat teguran untuk kita semua, bahwa ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat adalah banyak orang yang mati secara tiba-tiba. Banyak yang wafat secara mendadak. Dan ini tanda akhir zaman yang memang mau tidak mau harus kita persiapkan. Karena berlian sudah mulai diangkat dari muka bumi ini. Ulama-ulama kita sudah banyak yang diwafatkan dan dipanggil oleh Allah. Ketika satu bangunan mau dirobohkan, maka barang-barang berharga pasti akan diamankan oleh sang pemilik. Begitupun ketika dunia ini akan dilenyapkan oleh Allah, maka berlian para ulama-ulama kita, warasatul anbiya, terlebih dahulu yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo persiapkan diri kita. Persiapkan menyongsong fitnah akhir zaman yang begitu luar biasa. Dan mulai dari sekarang, tanamkan terus tauhid kepada anak-anak kita, dan dekatkan mereka kepada para ulama-ulama yang tegak lurus dalam perjuangan agama Islam, dinul Islam, yang insya Allah dengan hal ini akan menambah kedekatan kita kepada Allah, sampai akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan uraian singkat melalui mimbar Idul Adha ini menjadi sebuah penyejuk hati dan semangat kita untuk tetap terus beribadah, tetap terus mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap terus mengikuti protokol kesehatan. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Jangan jauh-jauh dari masjid-masjid. Jangan jauh dari tempat ibadah. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ya Allah jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah dan jadikanlah perpisahan kami ketika ruh terlepas daripada jasad kami menjadi perpisahan yang penuh dengan rahmat-Mu pula ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah wafat dalam keadaan bersujud wafat dalam keadaan membaca Al-Quran wafat dalam keadaan beribadah di dalam masjid-Mu ya Allah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kalaupun kami belum pernah memandang wajah Rasul-Mu ya Allah belum pernah mencium tangan Rasul-Mu ya Allah izinkan kami hamba-Mu yang berdosa ini ya Allah mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kami dapat bertemu dengan baginda Rasulullah kami dapat memandang indahnya wajah Rasulullah kami dapat mencium tangan Rasulullah dan Rasul pun mengakui kami sebagai umatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rabb masukkanlah hidayah ke dalam hati-hati kami ya Allah masukkanlah hidayah ke dalam relung hati kami ya Allah hati kami selama ini terlalu jauh denganmu ya Rabb berbagai macam problematika hidup kami dengan segala macam kesukaran dan kegundahan linaan daripada hati kami mohon kepadamu ya Allah tiupkanlah seserta harapan kami untuk bisa terus istiqomah ibadah kepadamu ya Rabb hadirkanlah semangat dan kenikmatan kami untuk melangkahkan kami kaki ke dalam masjid-Mu ya Allah dan juga kami mohon kepadamu ya Rabb sisakanlah pada generasi-generasi kami anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh menjadi anak-anak yang waladun soleh dan mar'atun solehah jadikanlah istri kami istri yang solehah suami kami suami yang taat ibadah dan takut kepadamu ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah apabila ada di antara kami yang punya hutang Kau lunaskan hutang-hutangnya Kau angkat segala macam permasalahan hidupnya berkahkan dunianya dan selamatkanlah kelak di akhirat nanti ya Rabb Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar min sakhatika wan nar min sakhatika wan nar Allahumma in kana rizqi في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين akhirnya kami gantungkan seluruh pengharapan kami kepadamu ya Allah fatawakkal Allah kami serahkan hidup mati kami ibadah kami solat kami sujud kami kepadamu ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah tangan ini banyak dosa mata ini banyak maksiat anggota tubuh kami sering lalai ibadah kepadamu ya Rabb tapi jangan pernah cabut hidayah dalam diri kami jangan pernah Engkau berpaling dari kami ya Rabb dan mudah-mudahan kami termasuk hamba-Mu yang beruntung diterima taubat kami diterima amal ibadah kami dan mudah-mudahan kami termasuk ahli syurga-Mu ya Allah amin ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkuruhu azim wa yashkurukum. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.